Ayo ke atas. Ayo ke atas. Masih ada yang ke depan. Ke atas. Ya, kita coba sekali lagi ya. Oke. Tangannya ke atas. Jari telunjuknya ada. Silakan diputar. Diputar, diputar, diputar. Diputar, diputar. Diputar ke depan. Ke depan. Oke, semuanya fokus. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali ya. Baik, hari ini saya akan memberikan layanan ya. Tujuan layanannya adalah agar peserta didik mampu menganalisis tentang minat membaca. Terus meyakini manfaatnya membaca dan mengikuti cara meningkatkan minat membaca, ya. Nah, jadi kegiatannya adalah nanti kalian akan berkelompok, ya. Setelah itu kalian akan menyimak materi yang saya berikan. Lalu kalian akan menyimak lagi video yang saya berikan. Kemudian kita diskusi bersama dengan kelompok masing-masing. Kemudian presentasi dan nanti akan mengisi lembar LKPD dan evaluasi ya. Waktu kita 40 menit ke depan. Harapannya anak-anakku sekalian bisa fokus, bisa bersemangat ya, tetap konsentrasi. Oke? Apakah sudah siap? Siap. Sudah siap ya? Oke. Topik layanan kita pada hari ini adalah tentang meningkatkan minat membaca ya. Jadi, pertemuan yang lalu kita membahas tentang meningkatnya minat belajar, meningkatkannya minat belajar. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meningkatkan minat membaca. Kenapa demikian? Ya, karena meskipun di sekolah kita ini budaya literasinya sudah ditanamkan, tetapi masih banyak sekali anak-anakku yang tingkat minat membacanya itu sangat rendah. Benar? Benar. Oke, ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau menjelaskan apa itu minat membaca. Oke, ada yang mau bantu saya untuk mengeluarkan pendapatnya? Oke. Jadi menurut saya minat membaca itu suatu ketertarikan terhadap kegiatan membaca dan menjadikan itu sebuah kebiasaan yang baik. Oke, jadi fokusnya adalah ketertarikan dan rasa senang terhadap membaca. Oke. Ketertarikan dan rasa senang terhadap membaca sehingga menimbulkannya menjadi suatu kebiasaan. Ya. Pengertian minat membaca adalah munculnya perasaan senang atau ketertarikan kuat yang mendorong individu untuk melakukan membaca atas kemauannya sendiri dan menjadikannya adalah sebuah kebiasaan. Ya. Apa ada yang mempengaruhi minat membaca? Ada lagi yaitu copy paste nih. Teman-teman sering banget nih ngopi tinggal paste, tinggal salin tinggal tempel ya. Terus sarana kurang memadai. Nah, mungkin kita punya perpustakaan nih, tapi di dalamnya banyak buku bacaan yang kurang menarik ya. Manfaat membaca yang pertama dapat menstimulasi mental. Yang kedua dapat mengurangi stres. Percaya nggak sih kalau membaca itu dapat mengurangi stres kalian? Ya, percaya ya? Karena dapat dapat mengisi waktu kekosongan yang ada ya. Terus menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan membaca buku, ya jelas wawasan kita, pengetahuan kita akan terus berkembang ya. Oke. Cara ampuh untuk meningkatkan minat membaca. Nih, yang pertama, mulai dari bacaan yang paling kalian sukai. Bisa novel, bisa komik. Kemudian kita bisa jadi orang yang konsisten nih ya. Mulailah dengan konsisten ya. Bisa 5-10 menit. Nggak perlu nih kalian dalam satu hari harus menghabiskan 10 buku atau 1 buku aja, nggak perlu. Cukup 5-15 menit, 1 lembar, 2 lembar, sehingga jadi kebiasaan. Selesailah 1 buku ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Siapa? Dava? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut nih ke video ya. Membaca merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan.
Kebiasaan membaca akan menjadi suatu kegiatan yang bernilai positif untuk menambah ilmu pengetahuan. Budaya membaca sangat penting saat ini, sebab kualitas suatu negara dapat dilihat dari minat membaca masyarakatnya. Jika generasi bangsa aktif membaca, maka akan berdampak pada kemajuan suatu negara. Lantas, negara manakah yang memiliki tingkat minat baca tertinggi di dunia? The World Most Literate Nation telah merilis hasil penelitian yang dilakukan oleh John W. Miller, di mana menempatkan Finlandia sebagai negara yang paling terpelajar di dunia. Ada 5 hal yang membuat Finlandia menjadi negara literasi terbaik di dunia. Pemerintah Finlandia sangat peduli terhadap pendidikan anak sejak dini. Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama untuk belajar bagi anak pada usia dini. Karena itu, setiap orang tua yang melahirkan berhak mendapatkan irisan paket perkembangan anak. Keempat, dongeng sebelum tidur. Budaya mencerita masyarakat Finlandia telah menjadi tradisi dari masa ke masa. Untuk kategori kemampuan membaca, Indonesia menempati peringkat 74 dari 79 negara. Semoga generasi bangsa Indonesia lebih meningkat minat baca mereka dan belajar dari Finlandia. Dari tayangan tadi, Indonesia negara keberapa? 74. Dari 79. Kalian sadar gak sih bahwasanya negara Indonesia itu jauh banget di bawah sana tingkat membacanya, kalah dengan negara Finlandia, ya. Jadi kitalah sebagai penerus bangsa yang harus merubah peringkat Indonesia itu untuk menyaingi negara Finlandia. Baik, saya akan membagikan lembar diskusi. Silakan teman-teman berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, setelah berdiskusi kita akan presentasi, ya. Silakan pilih salah satu temannya untuk mempresentasikan di depan nanti, ya. Oke? Silakan dikerjakan lembar diskusinya, ya. Oke, waktunya 5 menit untuk mendiskusikan karena di situ pertanyaannya sangat simpel banget. Terus jangan lupa pilih salah satu temannya untuk presentasi di depan, oke? Kita membuat poin-poin atau Oke, kelompok siapa yang mau pertama untuk presentasi? Ayo. Saya akan kasih reward bagi kelompok yang mau duluan berdiskusi. Oke, silakan Jul, presentasi di depan. Perkenalkan, nama saya Jova Mendra, perwakilan dari kelompok 3. Jadi hasil diskusi kelompok kami, hal yang harus dilakukan dengan seperti kalian setelah menanyakan tadi, yaitu harus dilakukan generasi ini meningkatkan minat membaca dengan cara menumbuhkan dan memotivasi diri untuk membaca, dimulai dengan membaca buku yang disukai, mencari tempat dan suasana yang nyaman serta konsisten dengan apa yang kita baca. Oke, tepuk tangan buat Jul. Perkenalkan, saya Melinda Syarifah Mikaela, perwakilan dari kelompok 1. Izinkan saya membagi hasil lembar diskusi kelompok kami. Jadi, menurut kelompok kami, memulai minat baca itu bisa dari sekarang dengan melakukan suatu hal yang kita sukai. Contohnya, kita bisa membaca melalui novel dan komik yang kita tahu itu sangat digemari anak zaman sekarang. Dan kita juga bisa menggunakan media-media elektronik, contohnya dengan mengunduh aplikasi-aplikasi membaca di HP, serta mencoba untuk konsisten terhadap hal tersebut. Oke. Saya Abis Ramadan dari perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi yang dapat kita simpulkan setelah melihat tayangan tadi adalah memulai mengembangkan minat membaca dari hal yang kecil seperti membaca bacaan yang paling kita sukai. Nama saya Dava Putra Ananta dari kelompok 5.
perwakilan kelompok 5 dan di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memulai dari diri kita sendiri untuk meningkatkan minat untuk membaca. Karena dengan begini akan berdampak baik untuk diri sendiri. Ada mau tanya? Mau tanya sama Dapa ada? Oke, silakan Jo. Tanya, tadi kan disinggung dengan saudara Dapa, handphone diberi orang tua. Kalau misalnya orang tua itu memberi handphone itu untuk pembelajaran, apakah itu berdampak baik atau buruk? Terima kasih. Biasanya orang tua memberikan handphone itu tidak dipantau atau tidak dipertanggungjawabkan. Jadi mereka hanya sebebas anak itu memakai handphone itu untuk apa, jadi kita tidak tahu dan mungkin itu bisa buruk, bisa baik. Tetapi untuk pertanyaan dari Zulfami, itu sangat baik banget untuk anak-anak yang di bawah umur. Apalagi di masa sekarang, zaman teknologi mungkin sangat dibutuhkan untuk pendidikan seperti itu. Oke, terima kasih. Siapa silakan dulu. Nama saya Jendra Fauzia dari perwakilan kelompok 2 ingin mendiskusikan tentang jawaban kami, yaitu setelah melihat tayangan tadi kita berpikir untuk dengan mencari motivasi untuk meningkatkan minat baca, mencari lingkungan yang dapat mendorong kita untuk rajin membaca. Perkenalkan, nama saya Aldo dari kelompok 6 ingin mewakili hasil diskusi kami dari kelompok 6. Jadi hasil diskusi kami yang pertama adalah menyadari rendahnya minat baca di negara ini, sehingga kita harus mulai sadar diri dari sekarang dan melakukan perubahan sejak dini dengan memulai kebiasaan membaca dari baca apa yang kita sukai. Sebagai pelajar, apa yang tidak boleh kamu baca? Ya, kita tidak boleh baca Berita. seperti kita sebagai pelajar itu termasuk masih di bawah umur. Berita hoax atau yang seharusnya dibaca orang dewasa tapi kita membaca. Itu boleh. Jadi bacalah sesuai Bacalah sesuai usia kalian. Oke, terima kasih. Baik, dari kelompok 1 sampai kelompok 6 semua hasil diskusinya keren banget. Mudah-mudahan dari hasil diskusi itu teman-temanku, anak-anakku sekalian mampu mau memulai dari diri sendiri untuk meningkatkan minat membacanya, ya. Oke, ada yang mau menyimpulkan materi pada hari ini? Kevin, oke, silakan Kevin mau menyimpulkan, silakan. Jadi apa yang dapat saya petik atau dapat saya simpulkan dari materi pada pagi hari ini adalah kita jadi tahu seberapa penting sih minat baca itu, karena dengan adanya minat baca kita jadi dapat memahami hal-hal baru apa yang kita baca. Jadi semakin banyak yang kita baca, semakin banyak pula hal yang kita petik dari apa yang kita baca. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kira-kira layanan hari ini apakah ada kebermanfaatannya untuk kita semua? Sangat bermanfaat ya. Baik, sebelum menutup kegiatan pada hari ini, saya akan membagikan lembar LKPD yang harus kalian isi per masing-masing individu ya. Dan ada lembar evaluasi juga yang harus kalian isi, lalu dikumpulkan kepada saya, oke? Silakan diisi lembar LKPD-nya dan lembar evaluasinya, ya. Nanti setelah itu silakan dikumpulkan kepada saya, ya. Nah, karena waktunya juga sudah hampir habis, terima kasih banyak atas perhatiannya pada hari ini. Mudah-mudahan next time kita bisa ketemu lagi ya. Silakan diisi dulu lembar LKPD-nya dan evaluasinya, lalu dikumpulkan kepada saya ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kendala atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.